Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik semua ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab selanjutnya. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Selanjutnya kita akan mempelajari materi selanjutnya. Di sini ibu akan menampilkan beberapa gambar. Yang pertama, anak-anak cermatilah gambar tersebut. Gambar apakah itu? Ya, gambar tersebut merupakan gambar tentang bakteri. Ibu ingin bertanya, ketika terlintas di dalam pikiran kalian atau mendengar tentang bakteri, apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Ya, silahkan, ada yang mau menjawab? Ya, silahkan Raditya. Ya, Raditya bilang bahwa bakteri itu berbahaya. Untuk menanggapi hal tersebut, di sini ibu ingin menampilkan gambar lagi. Silahkan untuk amati gambar tersebut. Jadi, gambar itu merupakan gambar keju dan juga gambar orang yang sedang mengalami sakit diare. Jadi anak-anak, di sini bakteri itu tidak hanya berbahaya bagi tubuh, tetapi bakteri itu juga bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya adalah di saat kita memakan keju, karena keju itu merupakan hasil fermentasi dari bakteri. Adapun orang yang mengalami penyakit diare itu merupakan salah satu kerugian dari bakteri itu sendiri. Jadi itu disebabkan dikarenakan dia mengkonsumsi makanan yang sudah terinfeksi oleh bakteri. Anak-anak, selanjutnya pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu bakteri, ciri-ciri bakteri, struktur tubuh bakteri, klasifikasi bakteri, dan peranan bakteri. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui apa itu bakteri, kemudian ciri-ciri bakteri, kemudian apa klasifikasi bakteri, kemudian bagaimana reproduksinya, dan apa saja peranan bakteri itu sendiri. Jadi, dengan mempelajari bakteri ini, kita bisa mengetahui apa saja manfaat dari bakteri, kemudian apa saja kerugiannya, dan bagaimana kita menjaga kelestarian dan kebersihan tubuh kita agar terhindar dari bakteri. Baiklah anak-anak, di sini ibu meminta kalian untuk membuka bab tentang bakteri. Ibu kasih 3 menit untuk mempelajari bakteri itu. Ya, sudah semua ya. Di sini ibu ingin mengajukan 2 pertanyaan, yaitu tentang apa itu bakteri dan apa ciri-ciri dari bakteri itu sendiri. Ibu kasih waktu 3 menit untuk menjawab. Ya, sudah 3 menit ya. Silahkan, ada yang ingin menjawab? Ya, Raditya, silahkan. Ya, benar sekali. Bakteri itu merupakan organisme bersel satu. Kemudian ada yang ingin menjawab lagi? Ya, silahkan. Anissa? Ya, benar sekali. Jadi menurut Anissa itu, bakteri itu merupakan hewan uniseluler yang terbanyak di bakteri. Mungkin ada yang ingin menanggapi lagi atau melengkapi? Baik, tidak ada. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua, apa ciri-ciri bakteri? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Andika untuk menjawab. Ya, sebutkan 2 ciri bakteri. Jadi ciri bakteri, benar sekali yang diucapkan bahwa ciri bakteri itu adalah pertama uniseluler dan dia itu hidupnya berkoloni. Kemudian ada yang ingin menjawab lagi? Ya, silahkan kepada Hairul yang sudah angkat tangan untuk menjawab. Ya, benar sekali ya yang diucapkan oleh Hairul, bahwasanya ciri bakteri itu adalah dia itu harus dilihat dengan menggunakan bantuan mikroskop.
Jadi anak-anak semua benar sekali jawaban yang telah diucapkan oleh teman-teman kalian tadi. Namun nanti kita akan mempelajari lebih dalam tentang bakteri, ciri-ciri bakteri, dan struktur tubuh bakteri. Baiklah anak-anak semua, mungkin ada yang ingin bertanya dari materi bakteri yang sudah dipelajari tadi itu? Ya, silahkan kepada Adelia untuk bertanya. Ya, pertanyaan dari Adelia adalah tentang apa itu soliter atau hidup berkoloni. Jadi hidup berkoloni itu maksudnya adalah hidup berkelompok. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian bakteri, ciri-ciri bakteri, dan struktur tubuh bakteri. Yang pertama adalah tentang pengertian bakteri. Jadi tadi sudah disebutkan sedikit ya tentang pengertian bakteri. Namun di sini Ibu ingin menambahkan bahwasanya bakteri itu merupakan organisme bersel satu dan merupakan makhluk hidup dengan populasi terbanyak di bumi. Bakteri ini juga yaitu merupakan organisme uniseluler atau bersel satu. Kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri bakteri. Yang pertama itu adalah uniseluler. Uniseluler artinya bakteri itu merupakan organisme bersel satu. Kemudian ciri yang kedua adalah berkoloni atau soliter. Jadi bakteri itu merupakan hewan yang hidupnya itu secara berkelompok. Kemudian selanjutnya ciri bakteri yang tiga adalah panjang dari bakteri ini berkisar antara 0,5 sampai 5 mikron dan diameternya itu 0,1 sampai 0,2 mikron. Ciri selanjutnya adalah reproduksi dari bakteri ini bisa secara aseksual dan juga bisa secara seksual. Kemudian selanjutnya bakteri ini karena dia berukuran kecil jadi harus menggunakan alat bantu mikroskop untuk melihatnya. Kemudian selanjutnya ciri yang terakhir adalah pada kondisi yang tidak menguntungkan, sebagian besar dari bakteri itu yaitu membentuk endospora. Baiklah anak-anak, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang struktur tubuh bakteri. Perhatikanlah gambar tersebut. Gambar apakah itu? Ya, gambar tersebut merupakan struktur tubuh bakteri. Anak-anak, berdasarkan gambar tersebut, struktur tubuh bakteri itu terdiri dari struktur luar dan juga struktur dalam. Nah, struktur luarnya terdiri atas membran sel, kemudian dinding sel, kemudian flagela, pili, dan kemudian struktur dalamnya terdiri atas sitoplasma, nukleot, ribosom, dan juga plasmid. Baiklah, kita akan mempelajari satu persatu dari struktur tubuh bakteri. Baiklah, struktur tubuh yang pertama adalah kapsul atau dinamakan dengan lapisan lendir. Jadi, kapsul ini berfungsi untuk melindungi terhadap kekeringan dan juga melindungi diri terhadap serangan dari sel inang. Kemudian yang kedua adalah dinding sel. Jadi dinding sel ini bahannya itu adalah peptidoglikan, di mana dia berfungsi untuk agar bakteri itu bentuk selnya tetap dan memberi proteksi. Selanjutnya adalah membran sel. Jadi kalau membran sel ini bahannya itu adalah lipoprotein, berfungsi untuk mengatur pertukaran zat antara sel itu sendiri dengan lingkungannya. Selanjutnya itu adalah flagela. Jadi kalau flagela ini dia itu berfungsi sebagai alat gerak dan mendukung mobilitas, tetapi umumnya tidak semua bakteri mempunyai flagela. Selanjutnya adalah pili. Jadi pili itu berfungsi menjadi saluran pada konjugasi. Selanjutnya itu adalah sitoplasma. Kalau sitoplasma ini dia berfungsi sebagai tempat organel dan berlangsungnya reaksi kimia di dalam sel.
Kemudian ada yang namanya mesosom. Jadi mesosom ini dia itu berfungsi sebagai tempat respirasi atau sebagai penyedia energi. Kemudian selanjutnya adalah ribosom. Jadi kalau ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Dan terakhir adalah plasmid. Jadi plasmid itu merupakan DNA non kromosom berbentuk sirkular. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jadi di sini ada yang bisa merangkum semua materi yang sudah kita pelajari. Silahkan angkat tangan. Ya, kepada Aditya lagi untuk maju ke depan memberikan rangkuman tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, terima kasih kepada Aditya. Jadi pada pagi hari ini kita telah mempelajari tentang pengertian bakteri, kemudian ciri-ciri bakteri dan juga struktur tubuh dari bakteri itu sendiri. Kemudian di sini Ibu akan memberikan kalian tes untuk menjawab 5 soal saja dan Ibu beri waktu 10 menit. Alhamdulillah semuanya sudah selesai mengerjakan soal dan sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi Ibu minta kepada kalian untuk mempelajari materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini dan juga mempelajari materi yang akan kita pelajari pada minggu selanjutnya. Jadi semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya Ibu minta kepada Aditya untuk berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran kita. Ya, silakan kepada Aditya. Ya. Baiklah anak-anak, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.